Oke, shalom, selamat pagi kelas 10 IPA. Ya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di unit kedua mengenai besaran vektor. Ya, yang sudah kalian bahas, kita bahas juga bersama di matematika peminatan. Nah, sekarang ya kalian juga sudah tahu apa itu besaran, apa itu satuan, ya, dan juga mengenai pengukuran. Sebenarnya besaran vektor di sini juga sudah kalian pelajari dasarnya di matematika. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya ya antara besaran vektor di matematika dan besaran vektor di fisika. Ya, besaran vektor di matematika kalian mempelajari ya bagaimana menghitung vektor dengan konsep matematis, ya, dengan bagaimana mengoperasikan vektor secara aljabar, ya, lebih kepada bagaimana kalian menghitungnya secara geometris dan analitis, ya. Nah, jadi ketika di matematika kalian mungkin akan lebih melihat bagaimana kalian menghitung notasi-notasi vektor. Tetapi di fisika sendiri kalian akan lebih mengaplikasikan konsep matematisnya. Ya, konsep matematis yang kalian pelajari bagaimana perhitungan vektor, bagaimana kalian menghitung arahnya, bagaimana kalian melukiskan vektor. Di fisika kalian akan melihat ya, belajar untuk bagaimana mengaplikasikannya. Ya, Ibu harap ya mungkin nanti kalau kalian agak bingung di matematika, di fisika nanti kalian lebih paham lagi ya, karena sedikit abstrak di matematika gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja ya. Nah, ini ada sebuah fakta mengenai vektor. Ya, pernah tidak kalian mungkin pikirkan? Ya, mungkin di antara kalian ada yang pernah naik pesawat ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya ketika pesawat itu terbang di udara ya, dia tidak tersesat selama perjalanan ya, karena kan waktu pilot itu menerbangkan pesawatnya ya, tidak terlihat ya, terlalu terlihat ya, pesawat ini arahnya kemana ya. Nah, tapi di sini dia ada namanya navigasi ya, navigasi sebagai penunjuk arah. Ya, navigasi di pesawat ini dia memberikan arah dan ketinggian pesawat. Jadi dari navigasi si pilot itu tahu ya, si pesawat ini ketinggiannya segini, ya arahnya itu harus kemana. Dia juga akan mendeteksi pesawat-pesawat yang lain yang ada di sekelilingnya, gitu. Jadi juga tahu nanti kalau misalnya dari Makassar kalian mau ke Jakarta ya. Nah, itu sudah ada rutenya ya, rutenya pesawatnya itu bagaimana, karena ada yang namanya navigasi ya, seperti itu. Nah, dari navigasi ini sebenarnya salah satu ya penerapan metode vektor di situ ya, bicara soal arah. Nah, jadi memang vektor ini sangat digunakan ya dalam kehidupan manusia sehari-hari gitu ya, makanya kita mempelajari ini juga di fisika ya. Nah, besaran vektor ya, kita akan bahas cepat juga karena kalian sudah pelajari ya. Kalian ingat ini juga sudah Ibu berikan di matematika kemarin ya. Ini ada sebuah mobil di mana dia berpindah ya 10 meter ke kiri. Dan juga ada sebuah kelelawar ya, dia bergerak ya ke kanan tapi tidak lurus nih. Nah, agak ke arah kanan ya 15 meter, tapi dia derajatnya berapa? 30 derajat arahnya terhadap sumbu X ya. Nah, terhadap sumbu X. Kelelawar ini bergerak 15 meter arah 30 derajat dari sumbu X. Nah, inilah ya yang disebut dengan besaran vektor. Ya, besaran vektor. Di mana besaran vektor ini dia punya namanya nilai dan juga arah. Ya. Dia punya nilai dan juga arah. Ya, nilainya yang mana? Nah, kita lihat dari si mobil ini. Nilainya, mobil ini berpindah 10 meter. Ini nilainya 10 meter. Ini nilainya ke arah mana? Ke kiri. Ya, kiri itu nilai. Arah ya, arah. Ini nilai. Ini nilai. Ini arah. Nah, sekarang si kelelawar 15 meter, arahnya 30 derajat. Ini nilai. Ini arahnya ya. Nah, arahnya dari sumbu X gitu ya. Nah, sedangkan ya satu lagi besaran yaitu besaran skalar ya. Ingat lagi di bab 1 ada dua jenis besaran, vektor dan skalar. Skalar itu dia hanya punya nilai tapi tidak punya arah. Jadi itu bedanya lagi ya. Ibu harap tidak lupa ya. Ingat, besaran vektor artinya dia punya nilai, punya arah, punya nilai, punya arah. Lambangnya dengan apa? Anak panah gitu.
Oke, contoh besaran vektor di fisika. Ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada momentum, ya, dan lain sebagai macamnya, gitu ya. Jadi ini contoh-contoh dari besaran vektor, ya. Nanti kalian akan lebih mempelajari ini perpindahan kecepatan, percepatan, gaya itu di bab selanjutnya, bab ketiga, ya. Momentum nanti di bab keempat atau semester 2 kalau ibu tidak salah, ya. Jadi perpindahan, kayak orang itu berpindah 20 meter ke arah kanan, ya. Si anjing berlari, ya, dengan kecepatan 5 meter per second. Si cheetah, ya, mengejar mangsanya dengan percepatan 10 meter per second ke arah kanan. Gitu. Gaya bola balok dengan massa M ini ditarik dengan gaya misalnya 20 Newton ke arah kanan, gitu ya. Momentum bola ini adalah misalnya 30 kg meter per second ke arah kanan, ya. Gitu. Jadi ada ini contoh-contohnya. Nanti kalian akan lebih paham deh nanti, ya, sambil dipelajari di bab-bab selanjutnya. Nah, satu lagi besaran skalar. Jadi jangan bingung antara besaran vektor dan skalar. Ada jarak, ya, di skalar, jarak, kelajuan, ya, usaha, energi, ya. Oke. Nah, dia punya nilai tapi tidak punya arah. Ya, punya nilai tapi tidak punya arah. Ya, nanti kalian bisa lihat deh perbedaannya. Kayak misalnya jarak dan perpindahan, ya, mirip-mirip tapi agak beda, ya. Kalau dia berpindah 20 meter ke arah kanan, ya, ada arahnya ke kanan, ya, tapi jaraknya apa, ya, hanya 20 meter. Kalau bicara jarak 20 meter saja. Kelajuan, ya, kelajuan 2 meter per second, ya, tapi kecepatannya 2 meter per second ke arah kanan, gitu ya. Nah, gitu. Ada usaha, ya, ada energi, ya. Nanti itu di semester 2 kalau usaha dan energi. Jarak dan kelajuan di bab selanjutnya akan kita bahas. Oke, yaitu sekilas mengenai pengertian dari besaran vektor, ya. Jadi jangan lupa. Nah, satu konsep matematika yang akan kita pelajari di besaran vektor dan bab fisika selanjutnya yaitu mengenai trigonometri, ya. Bicara mengenai trigonometri minggu lalu sudah ibu bahas, yaitu berhubungan dengan sudut pada segitiga, ya. Kita akan mempelajari mengenai hubungan antara sudut dan panjang, ya. Jadi nanti di vektor kalian akan lihat misalnya kayak tadi kelelawar, ya, dia terbang 30 derajat ke arah kanan, ya. Nah, seperti itu. Kita akan menyelesaikan penyelesaian contoh seperti itu menggunakan trigonometri. Nah, jadi di sini fisika sendiri ibu akan bahas secara dasarnya saja yang akan digunakan di bab fisika, di pembelajaran fisika, tapi lebih detailnya, ya, mengenai konsep ini akan dipelajari di matematika itu sendiri, ya. Nah, kita akan lihat, ya, di sini ada sebuah segitiga yang salah satu sudutnya dilambangkan theta, ya. Nanti ada juga kadang-kadang dilambangkan alfa atau juga ada yang kasih lambang beta. Jadi jangan bingung, itu masalah lambang. Lalu ketiga sudutnya, ya, di sini ada dilambangkan R dan juga Y dan juga X. R ini sisi miring, Y ini di depan sudut, dan X ini di samping sudut, ya. Nah, sin theta itu sudut di depan yaitu Y, ya, yaitu Y. Lalu per sisi miring R. Ini sin, cos, dan tan adalah 3 sudut istimewa. Ada namanya nanti kosekan, sekan, dan juga kotangen. Tapi berhubungan tentunya dengan ketiga sudut ini, tapi itu agak sedikit jarang, ya, dipelajari di fisika dihubungkan, ya, lebih kepada ketiga sudut ini. Nanti itu hubungannya akan dipelajari di matematika, gitu. Oke, balik lagi, sin theta depan per miring. Hubungannya sin theta sudut, ya. Sin theta itu adalah sisi di depan sudut, di sini Y, per sisi miringnya R. Cos theta itu samping yang X ini per sisi miringnya yang R. Tan theta depan sisi Y per X, ya. Gitu. Jadi hubungan sudut ini dengan sisi-sisi ini adalah melalui ketiga sudut istimewa di sini. Nah, kenapa seperti ini nanti akan dipelajari lebih dalam di matematika karena akan ambil waktu banyak, ya. Nah, gitu. Jadi kita hanya akan ambil dasarnya saja, gitu, ya. Nah, jadi kalau ibu sendiri menghafalnya itu gini, sin theta. Jadi sin demi, cos sami, tan desa,
gitu ya. Depan per miring, samping per miring, depan per samping gitu. Nah, itu hubungannya. Nanti kalian akan lebih paham ketika mengerjakan contoh soal kenapa trigonometri sin, cos, dan tan ini kita pelajari. Seperti itu. Oke ya, jadi itu dia hubungannya. Nah, di sini ini adalah tabel mengenai sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa dari sin, cos, dan juga tan ya. Nah, di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan juga 90 derajat gitu. Nah, dari tabel ini ya, kalian akan mengetahui nilainya ya. Sin 0 derajat itu nilainya 0, 1 per 30 derajat 1 per 2 ya, 45 derajat 1 per 2 akar 2, 60 derajat itu sinnya 1 per 2 akar 3, dan sin 90 itu 1. Berikut juga cos dan tan ya. Kalau tan 90 derajat itu tidak terdefinisi ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri dan kalian baca ya. Nah, ini adalah sudut-sudut yang akan sering ditemukan di soal-soal fisika. Misalnya, diketahui tadi ya, kalau kelelawar ya, dia membentuk sudut 30 derajat ke arah kanan. Nah, kalian bisa mencari tahu ya penyelesaiannya, misalnya berarti sin 30 berapa, 1 per 2 ya. Nanti akan ada soal yang berhubungan dengan itu gitu. Nanti kalian akan lebih paham. Nah, kenapa Bu bisa kok sin 0 derajat itu 0, sin 90 derajat itu 1, dan kenapa tan theta itu tidak terdefinisi ya. Nah, nanti ini akan kalian pelajari kenapa seperti ini, dari mana tabel-tabel ini didapat, nilainya dari mana, itu di matematika ya. Nanti akan lebih lagi di matematika gitu ya. Nanti kalau di fisika Ibu hanya akan bahas yang yang akan sering digunakan saja ya gitu. Oke, jelas ya. Nah, kita akan coba latihan satu yang sudah kalian kerjakan, di mana di sini diketahui salah satu sudut segitiga yaitu 45 derajat. Lalu sisi miringnya diketahui 6 derajat, dan yang belum diketahui yaitu berapa dan X itu berapa. Nah, ada dua yang belum diketahui sisinya. Kalau ada dua sisi diketahui, satunya belum, kalian bisa pakai Pitagoras ya, rumus Pitagoras. Tapi kalau dua sisi belum diketahui dan hanya satu, lalu ada sudut, nah di sini kalian bisa menggunakan ya konsep trigonometri. Nah, kalau kalian ingat ya, tadi definisi dari sin theta yaitu sisi depan sin D mi ya, sisi di depan sudut per miring. Sisi di depan sudut per miring. Oke, sin tetanya berapa sudutnya? 45 derajat ya. Lalu sisi yang depan itu yang mana? Y ya, depan sudut. Ini ya, depan sudut. Lalu per sisi miringnya berapa? Yang ini yang diketahui, yang bisa kita lambangkan dengan R ya, sudah diketahui 6. Nah, sekarang sin 45 derajat itu berapa? Tinggal lihat. Sin 45 itu, sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2 ya, 1 per 2 akar 2, atau kalian juga bisa tulis akar 2 per 2 ya, sama saja. Y per 6. Nah, tinggal pindah ruas seperti ini ya. Nah, 6 ya, pindah ruas jadi dikali 6 kali 1 per 2, 6 per 2 akar 2 sama dengan Y ya. 6 bagi 2, 3 akar 2 cm sama dengan Y. Jadi kita dapat ternyata Y ini adalah 3 akar 2 cm. Nah, dapat. Nah, sekarang kita mau lihat ya, X-nya itu berapa? Y-nya sudah dapat, X-nya sudah dapat. Nah, kita bisa pakai cos, bisa juga pakai tan ya. Nah, coba kita pakai tan theta. Ya, tan theta itu sama dengan sin demi cos sami tan desa, depan per samping. Ya, tannya berapa? Tan 45 ya, sudut yang diketahui itu 45 derajat. Sisi depan itu apa? Y. Samping itu apa? X. Ya, tan 45 berapa? Lihat. Tan 45 itu 1. Ya. Ya, Y berapa? Sudah diketahui ya, 3 akar 2. Ya, per X. Maka ya, X ini juga sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, kalau kita membuktikan juga coba pakai cos theta
ya, cos sin demi cos sami, samping per miring. Kita mau buktikan X-nya dulu ya. Nah, cos 45 ya sama dengan berapa? Sampingnya itu adalah X per miringnya itu berapa? 6. Cos 45 berapa? Lihat. Oh, cos 45 juga 1/2 akar 2. Ya, 1/2 akar 2 sama dengan X per 6. Ya, 6 kali 1/2, 6/2 akar 2 sama dengan X. Ya, 6 bagi 2 berapa? 3 akar 2 cm sama dengan X ya. Jadi sama gitu. Terbukti. Kalau kalian mau pakai tan theta, cos theta ya nilai X-nya juga 3/2 akar 2. Di sini dapat 3/2 akar 2 cm ya. Jadi dapatlah nilai Y-nya, dapat juga nilai X-nya. Gitu. Ya. Oke, kita lihat contoh soal nomor 2 ya. Yang sudutnya 60 derajat, posisinya juga pindah. Oke, yang belum diketahui ada sisi miringnya R ya, sisi samping sudut Y gitu ya, dan diketahui sisi depan sudut ya, sisi depannya. Nah, kita lihat ya, coba ibu kasih perbandingan sin theta, sin apa? Demi depan per miring, terus cos theta ya, sin demi cos sami, samping per miring, dengan tan theta ya, tan theta itu depan per samping, desa. Nah, sekarang sisi yang diketahui adalah sisi di depan sudut. Artinya, kalau kalian lihat dari definisi sin, cos, dan tan, yang paling memungkinkan untuk kita menggunakan agar diketahui sudut sisi yang lain, karena salah satu sisi diketahui adalah sin, demi, dan tan theta. Karena untuk cos samping per miring belum diketahui ya sisinya, dua-duanya. Jadi harus ada salah satu yang diketahui. Oke, kita bisa pakai sin atau tan. Nah, kita coba dulu yang pakai sin theta, depan per miring. Nah, artinya sin theta, sin berapa yang diketahui? Sin 60 sama dengan sisi di depannya itu 10 cm ya, per sisi miringnya yaitu berapa? Belum diketahui. R, kita lambangkan R. Sin 60 berapa? Kita lihat. Sin 60. Oh, 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 atau akar 3/2 ya. Kalian tulis akar 3/2 sama dengan ya 10 per R. Nah, sekarang R-nya bisa kita kalikan ya, kan dibagi di bawah ya. Jadi R akar 3/2 sama dengan 10 ya. Nah, R sama dengan pindah ruas bagi kali jadi kali jadi bagi. 2 kali 10 20 per ya akar 3 cm. Ya, jadi ternyata dapat kita R-nya itu 20 per akar 3 cm. Nah, sudah dapat sisi miringnya ya. Nah, kita bisa pakai tan atau cos karena sudah dapat juga sisi miringnya, ada juga sisi depannya. Oke, kita lihat yang cos theta ya untuk cari sisi sampingnya ya. Nah, kita bisa pakai juga tan, tapi coba kita pakai cos dulu ya. Cos berapa? 60 sama dengan sisi sampingnya itu Y per sisi miringnya yang sudah kita ketahui kita cari tadi 20 per akar 3. Nah, cos 60 berapa? Lihat cos 60 1/2 ya, 1/2 sama dengan Y per 20 per akar 3. Soalnya jelek, 20 per akar 3 ya. Jadi kali ya 20 per akar 3 kali 1/2 sama dengan Y. 20 bagi 2 10. 10 per akar 3 cm sama dengan Y. Jadi kita dapat ternyata Y itu 10 per akar 3 dan R itu 20 per akar 3.
Nah, sekarang kita akan coba buktikan salah satu. Kita coba buktikan yang Y dulu ya. Apakah kalau kita menggunakan tan theta hasilnya sama ketika kita menggunakan cos theta seperti yang sebelumnya ya. Oke, tan theta. Tan dari 60 ya tetanya. Sisi di depan 10 per sisi samping Y ya. Nah, jadi tan 60 berapa? Kita lihat tan 60 akar 3. Ya, tan 60 itu akar 3 sama dengan 10 per Y ya. Y akar 3 sama dengan 10. Pindah ruas ya Y nya, maka Y sama dengan 10 per akar 3 cm. Nah, coba nanti kalau kalian cari juga tan theta untuk dapat sisi depannya ya pasti nanti hasilnya juga 10 kalau kamu masukin sampingnya 10 per akar 3 ya. Jadi dapat nih kita ternyata nilai Y di sini adalah 10 per akar 3 cm dan untuk nilai R itu adalah 20 per akar 3 cm gitu ya. Nah, silahkan gitu. Silahkan dilihat lagi, bandingkan dengan hasil pengerjaan kalian bagian mana yang salah gitu ya. Nah, kita sudah coba selesai untuk konsep trigonometri yang nanti kedepannya kalian akan lebih paham lagi bagaimana penggunaannya di fisika ya. Nah, jadi yang berikutnya kita akan masuk ke dalam kesepakatan arah dulu ya. Bicara soal vektor kan bicara soal arah ya. Kita pakai diagram kartesius di sini ya. Nah, untuk semua yang arahnya ke kanan ya positif, sedangkan semua yang ke arahnya ke atas dan arah yang ke atas positif ya, dia positif. Untuk arah yang ke bawah dia negatif ya. Untuk yang arahnya ke kiri dia bernilai negatif. Kanan positif, atas positif, bawah negatif, kiri negatif. Oke ya, dalam menyatakan besaran vektor. Nah, ini bagaimana menyatakannya? Ya, ini sudah dipelajari juga di matematika ya. Nah, untuk menyatakan besaran vektor, ya kita menggambarkannya dalam bentuk anak panah. Di mana di sini titik P ini adalah titik pangkal vektor, Q ini adalah ujung vektor di ujung anak panah. Tanda panah ini menunjukkan arah vektor. Jadi kalau misalnya anak panahnya ke kanan, artinya arah vektornya ke kanan, gitu ya. Nah, berikutnya ada namanya panjang vektor. Ya, panjang vektor. Nah, mutlak PQ. Ini juga sudah dipelajari juga di rumusnya di math. Ya, nanti di fisika juga kalian akan menemukan kalimat resultan vektor. Kata resultan vektor. Nah, itu juga sama ya dengan panjang vektor. Gitu, ya. Nah, notasi vektor sendiri ya, ini kemarin di math juga sudah disinggung ya, kalian bisa menuliskan. Artinya notasi itu cara penulisan. Ya, bisa menuliskan dengan huruf tebal ya, huruf yang dimana di atasnya ditaruh tanda panah dan cetak miring. Ya, jadi kalau menuliskan vektor kalian hanya tulis A biasa saja ya, itu bukan vektor. Jadi harus ada penebalan huruf, anak panah di atas atau dalam bentuk huruf miring. Nah, tapi kalau dari ibu sendiri ya, biar lebih kelihatan ya, taruh anak panah di atas hurufnya. Ya, jadi kita sepakati saja untuk penulisan vektor semuanya kita tulis huruf dengan anak panah di atas. Oke, itu cara menyatakan besaran vektor. Ya, nah kita mau lihat coba ya pengaplikasian vektor ini di fisika. Kalau di fisika biasanya dari soal-soal cerita kalian harus menggambarkan atau menguraikan vektornya. Nah, misalnya ini salah satu contoh. Ya, suatu vektor gaya diberikan kepada sebuah balok sebesar 60 Newton ke kanan. Ya, gambarkan vektornya arahnya kemana? Ke kanan. Ini pangkalnya, ini ujungnya. Berikan keterangan gaya F sama dengan 60 Newton. Jadi kadang-kadang nanti kalian bisa temukan ya nanti di bab selanjutnya, misalnya sebuah balok diberikan gaya ya dorong ke kanan sebesar 60 Newton atau ditarik ke arah kanan ya, ditarik ke kanan dengan gaya 60 Newton. Nah, nanti kalian bisa gambarkan vektornya seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk contoh soal 1. Berikutnya, nah seekor burung terbang melakukan perpindahan 100 meter berarah 45 derajat dari timur ya. Nah, di sini sudah ada derajatnya ya, berarti tidak tepat ya lurus arah sumbu X. Ini arah timur ya. Timur 45 derajat.
Nah, sejauh 100 meter. Nah, jadi kalau untuk vektor yang ada sudutnya, kalian bisa gambarkan seperti ini ya. Tetap arahnya dari mana? Dari timur. Jadi dia terhadap sumbu X ya, timur ini. Karena kalian bisa gambarkan bayangannya ya dengan garis putus-putus. Ya terserah dari kalian mau garis lurus juga tidak masalah. Yang penting adalah anak panahnya itu yang vektornya itu yang ini. Karena dia terbang dengan arah 45 derajat dari timur. Gitu ya, sejauh 100 meter dia berpindah. Nah, ini soal 2 ya. Nah, yang ketiga, sebuah peluru meriam ditembakkan dengan sudut elevasi. Ya, nah ini ada kata sudut elevasi juga. Ini sering digunakan di fisika. Ya, di sudut elevasinya 60 derajat dengan memiliki kecepatan 100 km per jam. Ya, timur juga ya 60 derajat. Nah, sama ya. 100 km per jam. Nah, jadi bisa digambarkan vektornya itu seperti ini. Nah, ini contoh-contoh soalnya ya. Nah, ini cara pengaplikasian vektornya. Ya, Ibu rasa ini mudah ya. Oke, berikutnya kita lihat catatan-catatan penting mengenai vektor ya, biar kalian tidak bingung. Nah, ini adalah contoh dari dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Jadi vektor itu sama jika arah dan besarnya sama. Lihat ya, vektor A dan vektor B sama. Dua vektor dikatakan sama jika ya besarnya sama tapi arahnya berbeda. Nah, jadi tidak sama walaupun besarnya sama tapi arahnya berbeda gitu ya. Nah ini pertama. Nah, besarnya tidak sama ya, arah sama. Itu tidak, kedua vektor itu juga tidak sama. Jadi kedua vektor itu tidak dikatakan sama ketika misalnya besarnya sama arahnya beda, atau besarnya tidak sama arahnya sama gitu ya, itu sudah berbeda. Lalu besar dan arahnya pastinya berbeda ya, besarnya beda, arahnya beda, tentunya vektor itu juga berbeda ya. Jadi ingat, vektor itu sama hanya ketika arahnya sama, besarnya sama gitu ya. Nah, nanti kalian bisa catat sendiri. Nah, berikutnya ya, vektor itu bisa dipindahkan ya, vektor itu bisa dipindahkan. Nah, dia hanya masalah, nah vektor A ini tetap sama ya, ada 3 vektor kalian lihat. Nah, walaupun dipindahkan posisi namun besar dan arahnya itu tetap sama. Jadi kalau dia kasusnya seperti ini ya, vektor A seperti ini, besarnya arahnya sama, hanya dipindahkan ya, vektor ini tetap sama gitu. Nah, lihat vektor B dan vektor C. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, dia hanya merubah pada arahnya saja ya untuk vektor B, tapi arahnya sudah berbeda. Nah, ini vektor yang berbeda. Yang awalnya ke atas, ketika kalian balikan ini sudah jadi min B ya. Nah, untuk vektor C juga begitu. Gitu. Jadi untuk vektor B dan vektor C di sini sudah berbeda karena apa? Arahnya sudah beda ya, walaupun besarnya sama. Jadi perpindahannya itu ya, dimana lihat posisi anak panahnya itu sama ya, itu tetap sama. Tapi ketika posisi anak panahnya sudah terbalik, vektornya ini sudah berbeda. Jadi kalau perpindahan vektor, perhatikan apakah arahnya tetap sama atau tidak gitu ya. Nah, ini catatannya yang pertama, yang kedua ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penjumlahan vektor dengan metode grafis. Nah, ini kemarin kalau kalian perhatikan, ini sudah dibahas di mat peminatan juga. Nah, kita akan lihat lagi ya. Jadi kalau bicara soal metode grafis, artinya kalian akan menggambarkan vektornya ya. Nah, yang pertama ada metode poligon ya. Metode poligon ini ya, pangkal ketemu ujung ya, pangkal dari vektor akan ketemu dengan ujung vektor ya, vektor pertama dan vektor kedua. Perhatikan, vektor pertama P, vektor kedua Q ya. Ujung dari vektor P akan bertemu dengan pangkal dari vektor Q. Nah, resultan, jadi resultan itu adalah jumlah vektor, jumlah kedua vektor. Jadi jangan bingung ketika kalian menemukan kata resultan vektor. Resultan itu jumlah vektor ya. Jadi jumlah vektor untuk metode poligon ya, artinya jumlah dari titik awal vektor 1 sampai ke ujungnya gitu. Itu resultan ya. Nah, ini juga ini selisih ya untuk vektor F1 dan F2 karena berlawanan arah walaupun besarnya sama. Nah, misalnya ada sebuah lumba-lumba ya. Nah, dia bergerak
dengan kecepatan F1 ke atas ya, lalu bergerak dengan kecepatan V2. Resultannya ya, kalau dia sistemnya seperti ini gambar vektornya ya, V1 ujungnya akan bertemu sekali lagi dengan pangkal dari V2 ya. Intinya dalam metode poligon ya, ujung vektor 1 akan bertemu dengan pangkal dari vektor 2. Resultannya yang mana? Resultannya kalian tarik dari pangkal vektor 1 sampai ke ujung vektor 2. Ini yang menjadi resultannya. Resultan itu balik lagi jumlah. Jadi resultan dari vektor V1 dan V2 adalah V1 ditambah dengan V2. Gitu. Balik lagi, ingat kesepakatan arahnya, semua yang ke atas positif, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Jadi untuk vektor tetap perhatikan arahnya sesuai dengan kesepakatan. Oke, ini contoh berikutnya untuk vektor A dan vektor B ya. Ada satu vektor lagi, vektor C. Oke, vektor D. Ya, nah jadi resultannya, nah perhatikan 4 vektor ya, ini 4 vektor ya. Pangkal ketemu ujung ya. Pangkal ketemu ujung. Jadi ada vektor A, B, C, dan D. Nah, resultannya itu dari pangkal vektor pertama sampai ke ujung vektor terakhir. Nah, ini dia resultannya. Jadi resultannya tinggal vektor A tambah vektor B tambah C tambah D. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ke-1 ya, untuk bagaimana menggambarkan vektornya dalam metode poligon. Nah, di sini ya ada sebuah balok dengan massa M di mana dia ini didorong ke arah kanan dengan gaya 3 Newton ya. Lalu dia juga ditarik dengan gaya arahnya 60 derajat terhadap sumbu X ini ya, terhadap sumbu X. Nah, dengan besar gayanya yaitu 4 Newton. Nah, untuk kita menggambarkan metode poligon ya, ingat lagi metode poligon itu ujung ketemu pangkal ya. Jadi yang pertama kita gambarkan dulu F1-nya. F1-nya 3 Newton. Ya, ini F1 3 Newton, dan kita akan gambar F2 ini 4 Newton. Ya, ingat lagi salah satu sifat dari vektor itu dapat dipindahkan asalkan besar dan arahnya itu tidak berubah. Ya, besar dan arahnya itu tidak berubah. Oke, jadi kita di sini punya F1 3 Newton dan F2 4 Newton. Dengan sudut elevasi untuk F2 itu 60 derajat ya, terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Nah, sekarang pertanyaan resultannya yang mana ya? Untuk menggambarkan resultan pada metode poligon ya, ingat lagi yang tadi sudah Ibu sampaikan, berarti pangkal ketemu ujung. Pangkal vektor pertama ketemu ujung vektor yang terakhir, yang kedua. Pangkalnya mana? Yang ini ya, tinggal ditarik ya, resultannya dia bertemu dengan ujung vektor yang kedua. Nah, inilah yang disebut dengan resultan ya, jumlah kedua vektor F1 ditambah dengan F2. Nah, tetanya yang mana? Yang ini arahnya. Nanti ya di metode analitis kita akan menghitung resultannya berapa dan arah vektornya itu berapa, tetanya itu berapa ya. Jadi ini untuk metode poligon, ujung ketemu pangkal. Oke ya, tadi itu kita sudah pelajari mengenai metode dalam menggambarkan vektor secara grafis ya, dalam bentuk metode poligon atau segi banyak ya. Nah, sekarang yang metode kedua yaitu metode jajar genjang ya, artinya nanti bentuk vektornya itu akan membentuk ya jajar genjang. Nah, di dalam metode jajar genjang sendiri kalian perhatikan kalau di metode poligon ujung dari vektor akan bertemu dengan pangkal vektor kedua. Kalau dalam metode jajar genjang, pangkal ketemu dengan pangkal. Pangkal vektor pertama akan bertemu dengan pangkal dari vektor kedua. Nah, maka untuk resultannya ya, atau jumlah kedua vektornya
ya akan bertemu pangkal juga. Nah, ujungnya ini ya ditarik ya sejajar dengan setiap ujung dari vektor 1 dan vektor 2 sehingga nanti dia membentuk jajar genjang. Jadi nanti resultannya V1 ditambah dengan V2. Resultan itu jumlah. Ya, tapi nanti waktu perhitungan ya kalian tidak bisa langsung menjumlahkan biasa V1 dan V2. Ya, nanti kita akan mempelajarinya di menjumlahkan vektor secara analitis. Nah, ini contoh berikutnya, misalnya ya V1 ke arah kanan dan V2 ke arah kiri. Ingat lagi kesepakatan arah kita, semua yang dikira akan negatif ya. Nah, ya, maka R-nya itu adalah V1 kurang V2. Ya, pangkal ketemu pangkal. Ini juga R-nya sama dengan V1 tambah V2. Jadi resultannya itu ya untuk metode jajar genjang ya, pangkal ya ditarik, pangkal ketemu pangkal, resultannya juga di tengah-tengah ditarik hingga membentuk pola jajar genjang. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke ya, kita akan lihat contoh soal yang sebelumnya lagi. Tadi sudah kita selesai mengenai metode poligon, di mana kalau metode poligon itu ujung ketemu pangkal, ya sekarang kita akan lanjut pada metode jajar genjang, ya, yaitu pangkal ketemu pangkal. Ya, sama seperti pada metode jajar genjang, pertama kita gambarkan dulu vektornya. Ya, vektornya yang pertama untuk vektor 1 ya. Kita gambarkan dulu yang 3 Newton. Nah, lalu vektor kedua kita gambarkan di mana? Ya, kalau tadi di sini pangkalnya akan bertemu dengan ujungnya vektor yang 3 Newton, sini kita akan gambarkan dari pangkalnya. Dari sini. Nah, inilah vektor keduanya. Ya, vektor keduanya. Oke, kita kasih keterangan ya. Ini F1 3 Newton, F2 4 Newton. Nah, lalu sekarang pertanyaannya 60 derajat ini di mana? Di sini ya. Jadi dia tidak merubah besar dan arahnya, hanya dipindahkan saja. Ya, jadi vektornya tidak akan sama ketika kalian mengubah arah dan besarnya. Jadi jangan sampai mengubah arah dan besarnya. Nah, sekarang di mana resultannya? Resultannya kalau untuk metode jajar genjang berarti ya dia akan bertemu startnya dari pangkal dari sini ya. Lalu nanti dia akan membentuk jajar genjang. Jadi kalian bisa tarik dari sini bagaimana caranya supaya nanti dia berbentuk jajar genjang. Oke, kita warnain hijau untuk resultannya ya. Nah, kalian bisa gambarkan garis-garis untuk lihat sehingga bagaimana dia membentuk model jajar genjang ya. Jadi terbentuk model jajar genjangnya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang menjadi tetanya ya. Ini arah dari resultannya yaitu yang ini. Nah, ini bisa jadi tetanya. Ini R-nya F1 tambah F2. Nah, jadi ada dua cara ya untuk gambar vektor ya. Cara poligon yang ini yang di bawah ya, atau cara jajar genjang. Ya, tinggal kalian pilih mana saja, itu sama saja ya. Nah, hanya bedanya cara penggambarannya. Kalau poligon pangkal ketemu pangkal, kalau jajar genjang kalau poligon ya ujung ketemu pangkal, kalau jajar genjang pangkal ketemu pangkal. Oke, jadi ini dua metode menggambar vektor secara geometris. Oke ya, jadi kita sudah mempelajari bagaimana ya menentukan resultan vektor dengan metode geometris, di mana kalian menggambarkan vektornya, melukiskan vektor dalam dua bentuk yaitu poligon dan juga jajar genjang. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana menentukan vektor resultan atau resultan vektor sama saja dengan metode analitis, ya, di mana kalian lebih menganalisis ini. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep trigonometri, ya, hubungan sudut dengan sisi atau panjang. Nah, di sini ada dua
buah vektor F2 dan juga F1 ya, dengan membentuk sudut alfa ya, yang membentuk sudut alfa. Nah, jadi kalau menggambarkan resultannya ya, kalau menggunakan ini Ibu berikan contoh yang metode jajar genjang ya, sama saja nanti perhitungannya dengan metode poligon ya. Nah, pada metode jajar genjang ya, artinya resultannya ini akan bertemu dengan pangkal dari setiap vektor. Nah, sudut yang mengapit dari vektor F1 dan F2 yaitu kita lambangkan alfa. Sudut ya yang mengapit resultan dan F1 ya, sudut yang membentuk F1 dari resultannya adalah beta. Sedangkan sudut berarti yang membentuk F2 dan resultan ya, sudut ini alfa dikurang beta ya. Alfa beta untuk yang F2 alfa dikurang beta. Nah, dari sini ya nanti kita akan mendapatkan rumusnya. Nah, nanti Ibu akan berikan PDF-nya karena kalau Ibu jabarkan di video akan sangat panjang untuk menemukan ya mengapa bisa rumus kosinusnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk menentukan resultan ya dengan metode analitis ya, di sini kita menggunakan rumus kosinus ya untuk mencari besar vektor R. Kalau kalian ingat di vektor peminatan ya, matematika peminatan kita sudah bahas juga bagaimana menentukan besar vektor mutlak ya, mutlak vektornya. Jadi kalau di sini mutlak R ya, ini harusnya mutlak R ya, mutlak R ya itu sama dengan akar dari F1 kuadrat ya, F1 kuadrat tambah dengan F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa ya. Jadi cos alfanya adalah sudut apit kedua vektor ya, sudut apit dari kedua vektor. Ini yang tadi kita lambangkan alfa. Itu untuk mencari besar vektor R-nya, besar resultannya. Jadi, ya walaupun R itu adalah ya, resultan itu ya definisinya adalah penjumlahan dua vektor, tapi tidak kita langsung saja menjumlahkan. Misalnya F1 tadi 3 Newton, F2 4 Newton, jadi maka resultannya 7 Newton, bukan 4 plus 3 ya, tapi untuk menentukan resultan pada vektor seperti ini kita menggunakan rumus kosinus ya, jadi bukan dijumlahkan biasa ya, karena dia tidak tepat di sumbu X dan tidak tepat di sumbu Y, membentuk sudut vektor-vektornya. Ketika dia membentuk sudut ya, maka sudut tertentu, maka kita akan menggunakan rumus kosinus untuk mencari besar vektornya. Nah, itu untuk besar vektor ya. Sedangkan untuk mencari arah vektor R ya, di mana arah vektor R kita menggunakan perbandingan rumus sinus ya. Nah, ini juga nanti akan Ibu berikan PDF-nya bagaimana sampai kita akan mendapatkan rumus ini ya. Jadi F1 ya banding dengan sin alfa kurang beta sama dengan F2 ya banding dengan per sin beta, dan R ya banding dengan sin alfa. Oke, jadi ini perbandingannya ya, nanti kita akan lihat di contoh soal bagaimana kalian menggunakan rumus-rumus ini. Untuk penjabaran rumusnya Ibu akan berikan dalam bentuk PDF. Oke ya, jadi dari contoh soal yang tadi kita akan coba menghitung secara analitis ya. Kita akan menentukan ya berapa resultan vektor dan arah gaya vektornya itu berapa ya arahnya. Nah, kita akan pakai yang ini ya, perhatikan yang metode jajar genjangnya. Nah, oke, kita langsung saja untuk menentukan yang pertama, yaitu kita akan melihat besar vektor. Besar vektor ya, mutlak R artinya nanti hasilnya pastinya positif karena dia mutlak ya, sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ya ditambah dengan 2 F1 kali F2 cos alfa ya, dimana di sini alfanya berapa? 60 ya, alfa itu 60 derajat. Oke ya, nah ini catatan. Oke, kita langsung ya masukin nilai F1 ya, mutlak R nya berapa? F1 kuadrat. F1 nya berapa? 3 Newton. 3 kuadrat tambah F2 nya 4 Newton, 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4 cos 60 ya, cos 60. Nah, nanti kalian tinggal lihat ya di tabelnya cos 60 derajat itu berapa
ya, 3 kuadrat, 3 kali 3 9, tambah 16, 4 kuadrat, tambah 2 kali 3 6 kali 4, ya, 2 kali 3, ya, 6 kali 4 24 kali cos 60. 24 kali cos 60 itu 1/2, ya, nanti dapat akar dari, ya, 9 tambah 16 tambah 24 kali 1/2 12, ya, sama dengan kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah akar 37, ya. Nanti kalau kalian hitung akar 37 ini silakan menggunakan kalkulator, sama dengan 6,08 Newton, ya. Ingat satuannya. Jadi besar vektor R-nya atau mutlak R, sorry di sini anak panah karena tidak kelihatan nanti, ya, adalah 6,08 Newton, ya, 6,08 Newton. Nah, ini untuk besar vektornya. Sekarang, ya, kita akan lihat untuk arah vektornya. Oke, yang kedua kita akan menentukan mengenai arah vektornya. Ya, arah vektor yang mana? Bicara soal arah vektor berarti arahnya itu berapa derajat, ya. Kita akan cari tahu tetanya itu berapa. Ya, tetanya yang mana? Yang di sini. Ya, teta resultannya, teta vektornya yang ini. Oke, untuk menentukan arah vektor di sini kita menggunakan perbandingan dari sinus, ya, perbandingan sin. Di mana di sini kalau kalian lihat, ya, F1 banding sin 60 kurang teta, ya. Yang ini, sudut mengapit antara F2 dan R, banding dengan F2 per sin teta, ya, teta yang ini yang diapit antara R dan juga F1, F2 banding sudut sin teta per sin teta, dan R per sin 60, ya, resultan bagi dengan sin 60, sudut yang mengapit F2 dan juga F1. Nah, kita tinggal menggunakan salah satunya saja perbandingannya, ya. Kita akan gunakan perbandingan dari F2 per sin teta dan R per sin 60, ya. Sorry, ini F2. Oke, F2 per sin teta sama dengan R per sin 60. Ya, langsung saja tinggal masukin angkanya, ya. F2 itu 4 Newton per sin teta sama dengan 6,08 per 1/2 akar 3. Nah, perhitungannya aljabar biasa, ya. 1/2 akar 3, ya, pindah ruas dikalikan jadi 4 kali 1/2 akar 3, ya, 6,08 kali sin teta, ya, pembagian jadi perkalian ketika pindah ruas. Oke, ya, jadi 1/2 akar 3 kali 4 sama dengan sin teta kali 6,08. Ya, jadi dari sini tinggal hitung secara aljabar. 1/2 kali 4 2, 2 kali akar 3 sama dengan sin teta kali 6,08. Ya, ini kita tukar saja, ya, ruasnya biar yang ditanya di ruasnya sebelah kiri. Ya, sin teta sama dengan 2 akar 3 bagi 6,8 yang akan pindah ruas. Jadi 2 akar 3 bagi 6,08. Kalau kalian hitung silakan pakai kalkulator bisa. Ya, 2 kali akar 3 per 6,8 sama dengan 0,57, ya. Jadi sin teta sama dengan 0,57. Nah, di sini untuk mencari arahnya, ya, kalau ini harus menggunakan kalkulator, ya. Nah, kita akan mencari arkusinnya, ya, arkusin atau sin pangkat min 1 dari 0,57. Jadi kalau menggunakan kalkulator kalian akan dapatkan arkusin atau sin pangkat min 1 dari 0,57 yaitu 34,75 derajat. Jadi, ya, besar teta, ya, pada resultannya yaitu sebesar 34,57 derajat. Ya, jadi kita sudah menemukan arahnya, ya, arah dari teta yang kita cari tahu yang ini, ya, sudut yang mengapit antara R dan juga F1 yaitu 34,75 derajat. Oke, jadi ini cara menentukan besar vektor, ya, dan arah vektor. Ya, nanti untuk gambar penyelesaiannya juga Ibu akan cantumkan di Google Classroom, ya. Oke, nanti bukan berikan dalam bentuk gambar. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara melukiskan vektor dan menggambarkan vektor, ya, serta menghitung vektor secara analisis. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini, ya, nanti silahkan kalian catat
ya setiap materinya pada buku catatan kalian, dan silahkan lihat tugas yang ada di Google Classroom. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut ya mengenai pembelajaran vektor kita di fisika, tapi kita akan lebih ke penerapannya, dan Ibu akan tambahkan sedikit penjelasan mengenai analisis vektor. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.